Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir perjalanan mencari Tuhan Jennifer Abel. Kebingungan Jennifer Abel tentang ajaran Kristen membuatnya selalu bertanya-tanya tentang siapa Tuhan sebenarnya. Akalnya tidak pernah bisa menerima konsep Trinitas. Bel juga mempertanyakan sosok Yesus dalam keyakinan Kristen. Apakah Yesus itu Tuhan atau bagian dari Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah mengusiknya sejak ia berusia 8 tahun. Dan di usia yang masih sangat muda itu, Bel mulai mencari Tuhan. Ia berpindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain untuk mendapatkan jawaban atas pencariannya itu. Tapi ia tidak pernah menemukannya. Ia hanya bisa merasakan dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Hingga beranjak remaja, Bel masih belum menemukan jawabannya. Sementara gaya hidup Amerika telah menjerumuskannya ke dalam kehidupan yang buruk. Beberapa kali Bel hampir mati karena gaya hidupnya yang tidak sehat secara fisik, emosi, dan spiritual. Alkohol, narkoba, seks bebas adalah kehidupan sehari-hari Bel remaja. Hidupnya ketika itu benar-benar bermasalah. Bel melupakan pencariannya terhadap Tuhan. Beruntung, Bel bisa sampai ke bangku kuliah. Ia bertemu dengan seorang laki-laki baik yang kemudian hari menjadi suaminya. Lelaki itulah yang menolong Bel keluar dari kehidupan yang kelam, dan Bel berhasil kembali menjadi orang yang bersih. Pada saat inilah Bel kembali merasakan dorongan untuk melanjutkan pencariannya terhadap Tuhan. Bel kembali mendatangi beragam gereja dengan beragam aliran Kristen. Tapi pencariannya masih buntu. Ia lalu pergi ke perpustakaan dan mulai membaca dan mempelajari buku-buku tentang agama Hindu, Buddha, Yudaisme, Shinto, dan agama-agama lainnya. Tapi ia merasa tidak cocok dengan semua agama yang dipelajarinya itu. Sayangnya ketika itu Bel sama sekali belum mendengar tentang agama Islam. Bel kemudian menikah dengan laki-laki yang dikenalnya di bangku kuliah dan memiliki karir yang lumayan bagus. Tapi ia sempat kesulitan untuk punya anak. Dokternya mengatakan bahwa Bel tidak bisa hamil karena kehidupan masa lalunya yang akrab dengan narkoba dan alkohol. Tapi betapa terkejutnya Bel ketika ia akhirnya dinyatakan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki yang sehat. Namun, kehidupan Bel kembali terguncang karena ia mengalami baby blues. Trauma pasca melahirkan yang membuat emosinya labil. Hal itu berpengaruh pada perkawinan Bel. Untuk melepaskan diri dari kegalauan hatinya, Bel mengalihkan ke ruang-ruang chatting di internet. Ia chatting beberapa kali dengan seorang laki-laki dari luar Amerika yang kemudian ia ketahui beragama Islam. Dari teman chattingnya itu, Bel mulai mengenal agama Islam dan banyak berdiskusi tentang Trinitas dan Yesus. Lelaki itu mengirimkan email berisi ayat-ayat Al-Quran yang mendukung argumennya tentang Islam, Trinitas, dan Yesus. Sesaat Bel merasa argumen-argumen itu benar dan ia tidak membantahnya, tapi Bel belum yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Kehidupan Bel makin memburuk, perkawinannya terancam hancur, persoalan berat di kantor membuat emosi Bel makin labil. Saya mengalami depresi. Karena pernah mengalami depresi sebelumnya, saya segera mencari pertolongan ke dokter dan mulai menenggak pil-pil untuk meredam depresi, tutur Bel. Namun, pil-pil itu tak mampu mengurangi depresi yang dialami Bel. Bel malah makin terpuruk, tubuhnya jadi lemah dan ia tidak bisa menggerakkan lehernya. Bel bahkan tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Hingga Bel dinyatakan tidak bisa lagi bekerja. Kehidupan Bel jadi benar-benar kacau. Bel akhirnya bertemu lagi dengan teman chattingnya di internet dan menceritakan apa yang dialaminya. Temannya itu lalu menyarankan Bel agar mandi dan membersihkan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah Bel diminta untuk duduk tenang, menjernihkan pikiran dan hanya mengkonsentrasikan pikiran pada Tuhan. Saran yang menurut saya aneh dan ganjil, tapi saya pikir apa salahnya mencoba. Toh tidak ada yang melihat, kata Bel tentang saran temannya. Bel pun mengikuti saran itu. Ia mengkonsentrasikan pikirannya pada Tuhan dan tiba-tiba ia menggigil.
Di saat yang sama ada rasa damai yang dirasakan Bel. Saya merasa Tuhan telah merasuk ke dalam hati saya dan saya menerima apa yang ditawarkannya, ungkap Bel. Pengalaman itu membuat Bel percaya pada perkataan sahabatnya di internet tentang Islam. Seminggu kemudian, Bel mengontak seorang imam masjid dan dalam pertemuan pertamanya itu, ia menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya merasakan ketenangan masuk Islam. Setiap kali perasaan gundah itu datang lagi, saya menunaikan sholat dan saya merasakan kedamaian dan ketenangan itu kembali, imbuh Bel. Kehidupan Bel makin memburuk. Perkawinannya terancam hancur. Persoalan berat di kantor membuat emosi Bel makin labil. Saya mengalami depresi. Karena pernah mengalami depresi sebelumnya, saya segera mencari pertolongan ke dokter dan mulai menenggak pil-pil untuk meredam depresi, tutur Bel. Namun, pil-pil itu tak mampu mengurangi depresi yang dialami Bel. Bel malah makin terpuruk. Tubuhnya jadi lemah dan ia tidak bisa menggerakkan lehernya. Bel bahkan tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Hingga Bel dinyatakan tidak bisa lagi bekerja. Kehidupan Bel jadi benar-benar kacau. Bel akhirnya bertemu lagi dengan teman chattingnya di internet dan menceritakan apa yang dialaminya. Temannya itu lalu menyarankan Bel agar mandi dan membersihkan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah Bel diminta untuk duduk tenang, menjernihkan pikiran dan hanya mengkonsentrasikan pikiran pada Tuhan. Saran yang menurut saya aneh dan ganjil, tapi saya pikir apa salahnya mencoba. Toh tidak ada yang melihat, kata Bel tentang saran temannya. Bel pun mengikuti saran itu, ia mengkonsentrasikan pikirannya pada Tuhan. Dan tiba-tiba ia menggigil. Di saat yang sama ada rasa damai yang dirasakan Bel. Saya merasa Tuhan telah merasuk ke dalam hati saya dan saya menerima apa yang ditawarkannya, ungkap Bel. Pengalaman itu membuat Bel percaya pada perkataan sahabatnya di internet tentang Islam. Seminggu kemudian, Bel mengontak seorang imam masjid dan dalam pertemuan pertamanya itu, ia menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya merasakan ketenangan masuk Islam. Setiap kali perasaan gundah itu datang lagi, saya menunaikan sholat dan saya merasakan kedamaian dan ketenangan itu kembali, imbuh Bel. Kehidupan Bel makin memburuk. Perkawinannya terancam hancur. Persoalan berat di kantor membuat emosi Bel makin labil. Saya mengalami depresi. Karena pernah mengalami depresi sebelumnya, saya segera mencari pertolongan ke dokter dan mulai menenggak pil-pil untuk meredam depresi, tutur Bel. Namun, pil-pil itu tak mampu mengurangi depresi yang dialami Bel. Bel malah makin terpuruk. Tubuhnya jadi lemah dan ia tidak bisa menggerakkan lehernya. Bel bahkan tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Hingga Bel dinyatakan tidak bisa lagi bekerja. Kehidupan Bel jadi benar-benar kacau. Bel akhirnya bertemu lagi dengan teman chattingnya di internet dan menceritakan apa yang dialaminya. Temannya itu lalu menyarankan Bel agar mandi dan membersihkan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah Bel diminta untuk duduk tenang, menjernihkan pikiran dan hanya mengkonsentrasikan pikiran pada Tuhan. Saran yang menurut saya aneh dan ganjil, tapi saya pikir apa salahnya mencoba. Toh tidak ada yang melihat, kata Bel tentang saran temannya. Bel pun mengikuti saran itu, ia mengkonsentrasikan pikirannya pada Tuhan, dan tiba-tiba ia menggigil. Di saat yang sama ada rasa damai yang dirasakan Bel. Saya merasa Tuhan telah merasuk ke dalam hati saya, dan saya menerima apa yang ditawarkannya, ungkap Bel. Pengalaman itu membuat Bel percaya pada perkataan sahabatnya di internet tentang Islam. Seminggu kemudian, Bel mengontak seorang imam masjid dan dalam pertemuan pertamanya itu, ia menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya merasakan ketenangan masuk Islam. Setiap kali perasaan gundah itu datang lagi, saya menunaikan sholat dan saya merasakan kedamaian dan ketenangan itu kembali, imbuh Bel.